Di hari pertama Lebaran, situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali di sekitaran kilometer 101 hingga 110 terpantau lengang. Ruas tol yang juga masuk dalam wilayah Kabupaten Subang terpantau lengang di kedua arah pada Rabu pagi. Meski begitu, kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon dan Jawa Tengah memiliki intensitas yang lebih banyak jika dibandingkan dari arus sebaliknya. Selanjutnya kita pantau arus mudik di Hari Raya Idul Fitri. Seperti apa kira-kira arus lalu lintas di ruas tol Cikampek. Kita akan bergabung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda. Halo, selamat sore Adi. Bagaimana kondisi di sore hari ini? Kalau dilihat di belakang Anda ini cukup ramai lancar. Apakah ini masih ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas juga atau bagaimana Adi? Ya betul, selamat sore Freddy, bahwa dapat kami laporkan begitu situasi ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada hari pertama Lebaran Idul Fitri ini memang kalau misalkan di tempat saya melaporkan di depan rest area 57 ini cukup ramai lancar. Namun ketika kami berangkat tadi tepatnya di jalan tol layang MBZ itu sempat terjadi kemacetan yang cukup parah. Ini hampir sepanjang 10 km hingga kilometer 47 atau titik pertemuan antara tol layang MBZ atas dan juga tol MBZ bawah, kemudian terjadi kemacetan lagi hingga menuju ke kilometer 57 atau menjelang rest area 57 sejauh 10 km. Nah Freddy, mungkin saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana suasana di kilometer 57 ataupun di depan rest area ini. Memang kalau misalkan Anda lihat ini sekilas cukup ramai lancar, namun memang tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup parah menjelang rest area ini karena memang rest area kilometer 57 ini merupakan salah satu bottleneck ataupun titik kemacetan yang ada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ini Freddy. Dan saat ini memang sedang diberlakukan sistem kontraflow mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 66 karena tadi selepas turunan tol layang MBZ sisi atas ini memang sempat terjadi kemacetan yang cukup parah hingga titik pintu masuk dari rest area kilometer 57 Freddy. Dan mungkin saya akan menunjukkan Anda bagaimana antrian kendaraan yang ada di rest area kilometer 57 ini yang cukup panjang sekali sekitar 1 km, bahkan kami tadi sempat mengantri selama 20 menit sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam rest area. Nah Freddy, mungkin Anda bisa melihat di kiri saya ini bagaimana ternyata banyak sekali masyarakat yang masih ingin menggunakan kilometer rest area karena kalau misalkan kita melihat dari aturan jasa marga apabila terjadi kemacetan yang cukup panjang nanti rest area ini akan ditutup. Tadi beberapa saat lalu ini memang rest area kilometer 57 ini sempat dilakukan penutupan namun kini sudah dibuka kembali Freddy, dan memang masyarakat dihimbau untuk menggunakan rest area ini secukupnya, di mana memang aturan dari jasa marga sendiri ataupun pihak kepolisian ini menganjurkan ataupun menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan rest area ini selama 30 menit maksimal. Itu artinya ini untuk menghindari kepadatan di depan pintu masuk rest area kilometer 57 ini yang merupakan salah satu titik bottleneck kemacetan yang ada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini Freddy. Dan berbicara terkait untuk data sendiri Freddy, memang untuk hari ini memang tidak sebanyak jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama ini, tidak sebanyak pada waktu puncak arus mudik yang terjadi pada hari Jumat lalu, di mana pada hari Jumat lalu ini memang ada sekitar 100.000 kendaraan per jamnya yang melintas dari Jakarta ke Tras Jawa ini melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang hingga saat ini nampaknya masih banyak sekali masyarakat yang ingin melakukan mudik ke area Tras Jawa ataupun arah Tras Jawa ini karena memang mereka menghindari puncak kepadatan arus mudik pada Jumat hingga hari Senin lalu. Dan memang kalau misalkan sejauh pantauan kami hingga mulai siang hari ini hingga sore hari ini memang sebetulnya cukup padat di beberapa titik termasuk di jalan tol layang MBZ ini yang cukup harus diperhatikan begitu, kemudian di kilometer 47, kemudian di depan rest area 57 ini. Dan sekedar himbauan Freddy mungkin bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik begitu ini agar selalu mengecek kendaraannya karena kami tadi sempat melihat begitu ya ada beberapa kendaraan yang mengalami mogok. Ini menyebabkan adanya kepadatan ataupun kemacetan yang diakibatkan adanya mobil mogok ini. Selain itu Freddy, tadi rest area ini sempat ditutup sehingga banyak masyarakat yang sebetulnya menggunakan bahu jalan untuk menepi melakukan istirahat, dan hal inilah yang kemudian harus dihindari Freddy karena ini dapat menghambat arus lalu lintas yang ada di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek ini. Namun kami masih akan pantau terus Freddy bagaimana nanti dinamika yang ada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, mengingat sore hari ini ternyata ada beberapa titik di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini yang masih padat dilalui para pemudik yang akan mengarah ke jalan tol
Transjawa ataupun ke arah Bandung. Kembali kepada Anda, Freddy. Baik, Adi, nampaknya masih ramai lancar dan juga tentunya harus mengantisipasi apabila adanya kemacetan yang terjadi. Terima kasih Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.